Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia kelas 5 bab 7 Sayangi Bumi. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang imbuhan pe dan an. Ternyata imbuhan pe dan an ini mempunyai makna yang pertama, yaitu menyatakan tempat. Contohnya, imbuhan pe ditambah rumah ditambah akhiran an menjadi perumahan. Contoh yang kedua yaitu menyatakan proses. Contohnya, imbuhan pe ditambah kelola diakhiri dengan akhiran an, maka akan menjadi pengelolaan. Kemudian, yang ketiga adalah menyatakan kumpulan. Contohnya, imbuhan pe dan ditambah pohon diakhiri dengan akhiran an, maka akan berubah menjadi pepohonan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ternyata di setiap paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama dan dikembangkan dengan kalimat penjelas. Lalu, ide pokok yaitu pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama yaitu kalimat yang berisi tentang gagasan utama, yang dilanjutkan dengan kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berisi pengembangan, uraian, rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Nah, anak-anak, sudah jelas ya? Anak-anak, ini ada sebuah contoh paragraf yang bunyinya, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya, daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai. Misalnya, plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Nah, dalam paragraf ini kita dapat menemukan ide pokok. Ide pokok yang ada pada paragraf ini yaitu aktivitas manusia menghasilkan sampah. Kemudian kita juga dapat menemukan kalimat utama, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Nah, kalimat utama ini pada paragraf ini terdapat di awal paragraf. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Paham ya anak-anak ya? Baik, oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita, yaitu membuat ringkasan. Ringkasan adalah singkatan cerita. Membuat ringkasan dalam cerita dilakukan dengan cara mengidentifikasi ide pokok dari cerita dan menuliskannya kembali secara singkat dan jelas. Nah, langkah pertama yang harus kalian buat adalah kalian harus membaca terlebih dahulu
setiap paragraf dan kemudian kalian dapat menuliskan ide pokoknya di setiap masing-masing paragraf. Selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, kita lihat dulu pengertian dari teks eksposisi, yaitu jenis teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, teks eksposisi mempunyai ciri-ciri bersifat non-fiksi, berisi fakta dan informasi ilmu pengetahuan, ringkas dan jelas, serta bersifat mengajak. Teks eksposisi mempunyai struktur yang pertama yaitu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh teks eksposisi. Mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Ini adalah sebagai judul. Kemudian kalimat pernyataannya adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah yang lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan pada kalimat penjelasan. Berdampak pada pemanasan global. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka rusaklah lingkungan kita. Pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. 3M merupakan singkatan yang terdiri dari mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita dapat memilih membawa tas belanja yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Prinsip memakai ulang adalah upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol selai tidak dibuang dan dapat dijadikan untuk tempat pensil atau tempat bumbu. Mendaur ulang sampah dapat dilakukan dengan mengolah sampah menjadi bahan yang bisa digunakan. Misalnya, sabun kemasan, sabun cuci dapat dibersihkan dan dibentuk pola menjadi tas belanja. Nah, ini adalah sebagai kalimat penjelasan. Kemudian nanti akan kita lanjutkan kepada kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan kepada kesimpulannya. Untuk kesimpulan, di sini bisa kita tuliskan sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Hal itu bisa dijadikan atau diwujudkan melalui partisipasi dan peran aktivitas kita semua. Nah, anak-anak, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan kalian wawasan tentang bagaimana cara kalian menjaga lingkungan dan bumi kita menjadi lebih indah, lebih asri, dan terbebas dari sampah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.